Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rencana praktikum fisika dasar pada pertemuan 12 tentang pengaruh perbedaan suhu terhadap kelarutan gula pasir. Disusun kelompok kami terdiri dari Ahid Fandi Ramdhani, saya sendiri Andi Yuvita, Khofifah Ika Yuniati, Nabila Syafa Aulia, dan Rizka Cahya Agustina. Pengaruh perbedaan suhu terhadap kelarutan gula pasir. Tujuan yang pertama mengetahui pengaruh perbedaan suhu terhadap kelarutan gula pasir, dan yang kedua yaitu mengetahui tingkatan suhu yang paling baik untuk melarutkan gula pasir. Hipotesis yang pertama, semakin tinggi suhu zat cair semakin cepat pelarutnya gula dalam air. Yang kedua, semakin tinggi suhu semakin sedikit endapan yang tersisa, dan yang ketiga, semakin rendah suhu semakin lambat pelarutan gula. Dasar teori yaitu suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut secara mikroskopis. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat berupa getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. 4 macam termometer yang paling dikenal yaitu Celsius, Raymond, Fahrenheit, dan Kelvin menurut Kanginan tahun 2007. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dan suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat larut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan larutan hasil disebut larutan jenuh, namun ada juga larutan tak jenuh serta larutan tepat jenuh. Zat-zat tertentu dalam larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun cairan. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga sulit terlarut seperti perak klorida dalam air. Pelarut cair umumnya adalah air. Pelarut cair yang lain sisanya benzena, klorofrom, eter, dan alkohol. Jika pelarutnya bukan air, maka nama pelarutnya disebutkan. Misalnya larutan garam dalam etanol disebut larutan garam dalam alkohol, atau alkohol disebutkan. Tetapi larutan garam dalam air disebut larutan garam, atau air tidak disebutkan. Zat terlarut dapat berupa zat padat, gas, dan cair. Zat padat terlarut dalam air misalnya gula dan garam. Pengaruh kenaikan suhu pada kelarutan zat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan itu dapat dipakai untuk memisahkan campuran dua zat atau lebih dengan cara rekristalisasi bertingkat. Jika kelarutan zat padat bertambah dengan kenaikan suhu, maka kelarutan gas berkurang bila suhu dinaikkan karena gas menguap dan meninggalkan pelarut. Pengaruh kenaikan suhu pada kelarutan zat berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada umumnya kelarutan zat padat dalam cairan bertambah dengan naiknya suhu karena kebanyakan proses pembentukan larutannya bersifat endotherm. Sebagai perkecualian, ada beberapa zat yang kelarutannya menurun dengan naiknya suhu seperti cerium sulfat dan natrium sulfat karena proses pelarutnya bersifat eksostrem. Bahkan ada zat yang hampir tidak dipengaruhi oleh suhu seperti natrium klorida. Pengaruh bertambahnya temperatur terhadap bertambahnya hasil reaksi terdapat dalam reaksi endotherm atau terhadap zat yang direaksikan pada
reaksi eksoterm. Dengan adanya pertambahan temperatur yang berubah-ubah, maka akan terjadi perubahan dari kecepatan reaksi dalam kesetimbangan. Hal ini akan menambah hasil reaksi bila perubahan tersebut bersifat mengurangi temperatur pada reaksi eksoterm. Dan akibatnya, kecepatan reaksi dalam mencapai kesetimbangan akan berkurang. Dengan lain perkataan, konstan kesetimbangan berharga sangat kecil. Untuk variabel bebasnya yaitu suhu air atau air dingin atau suhu rendah, air biasa atau suhu sedang, dan air panas atau suhu tinggi. Variabel terikatnya yaitu waktu pelarutan gula. Variabel kontrolnya itu penambahan gula atau 5 sendok makan gelas ukuran 200 ml penambahan air. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada gelas ukuran 200 ml, 3 buah, air dingin 150 ml, air biasa 150 ml, dan air panas 150 ml. Untuk gula pasir 15 sendok makan, stopwatch, label, spidol atau alat tulis, pengaduk atau sendok makan, termometer. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama untuk menyiapkan gelas, siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Yang kedua, ambil 3 buah gelas dengan ukuran yang sama yaitu 200 ml. Dan yang ketiga yaitu tandai masing-masing gelas dengan label yang telah ditulis dengan spidol dengan tulisan gelas 1 air dingin, gelas 2 air biasa, dan gelas 3 air panas. Untuk langkah-langkah yang kedua melakukan praktikum yaitu yang pertama, tambahkan 150 ml air dingin yang berasal dari kulkas pada gelas pertama atau gelas air dingin. Yang kedua, ambil termometer dan ukur suhu dari air tersebut. Catat suhu yang diperoleh pada label pengamatan. Yang ketiga, tambahkan 5 sendok makan gula pada gelas yang diisi air. Yang keempat, aduk gula yang sudah masuk ke dalam air dengan sendok bersamaan dengan ditekan stopwatch. Yang kelima, teruslah aduk gula tersebut hingga gula pasir sudah terlarut pada air. Yang keenam, jika gula sudah terlarut dalam air, matikan stopwatch. Yang ketujuh, catat waktu yang tertera pada stopwatch pada tabel pengamatan. Yang kedelapan, yaitu lakukan hal yang sama pada gelas kedua, air biasa yang diambil dari air keran, dan gelas ketiga yaitu air panas berasal dari air mendidih yang sudah dipanaskan. Untuk tabel pengamatannya ada nomor gelas yaitu gelas 1, gelas 2, dan gelas 3, suhu air, dan waktu gula terlarut. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.